warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Damayanti. Dari video ini saya ingin meresum dari berbentuk video, yaitu dari mata kuliah komunikasi antar pribadi, dan referensi buku yang saya punya itu dari komunikasi antar pribadi Graha Ilmu ya. Jadi materi dari komunikasi antar pribadi yang saya punya, dari referensi buku yang saya punya itu terdapat 8 bab, dan bab yang pertama itu berjudul konsep dasar komunikasi antar pribadi. Jadi manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Melewati proses komunikasilah yang menjadikan manusia sebagai manusia. Komunikasi menjadikan dasar pemaknaan dalam hubungan manusia. Melalui komunikasi pula manusia memanusiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, pada intinya komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Maksudnya dari memanusiakan manusia lainnya, maksudnya menganggap komunikasi itu dilakukan oleh manusia satu dengan manusia yang lain gitu ya. Dan orang satu dengan orang yang lainnya. Lalu, objek material dalam ilmu komunikasi ialah perilaku manusia itu sendiri yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok dari masyarakat. Sedangkan formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial, termasuk perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku individu, kelompok masyarakat, dan pengaturan kelembagaan. Lalu di sini ada ungkapan yang berasal dari De Vito, itu tahun 1997, yaitu dia mengungkapkan bahwa melalui komunikasi antar pribadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain, mengenal mereka dan diri kita sendiri, dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. Nah, apakah dengan kenalan baru, kawan lama, kekasih, atau anggota keluarga, melalui komunikasi antar pribadi kita membina, memelihara, dan kadang-kadang merusak, dan ada kalanya memperbaiki hubungan pribadi kita. Terus di sini dalam suatu hubungan antar pribadi juga komunikasi menjadi suatu sumber yang penting untuk mengidentifikasi pribadi dan dalam mengekspresikan siapa diri kita, dan itu adalah cara utama untuk kita membangun, memperbaiki, mempertahankan, dan mengubah hubungan baik dengan orang lain seperti itu. Dan kesehatan dan daya tahan dalam hubungan antar pribadi tergantung pada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif terhadap orang lain ya. Lalu setelah itu terdapat pengertian komunikasi antar pribadi. Nah, jadi komunikasi antar pribadi itu memahami karakter unik dari komunikasi antar pribadi dengan menelusuri arti kata antar pribadi itu sendiri. Jadi arti kata antar pribadi itu memiliki arti dan makna. Jadi inter itu berasal dari awalan antar yang berarti antara, dan personal adalah kata yang berarti orang. Dengan demikian, komunikasi adalah antar pribadi secara harfiah yaitu yang terjadi komunikasi yang terjadi antara orang dengan orang lain seperti itu. Nah, komunikasi ini prosesnya cenderung berlangsung secara dialogis dan dibentuk komunikasi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berbentuk ganda, di mana mereka secara bergantian sebagai pembicara dan pendengar, tentu saja seperti itu. Yang adanya pendengar, pasti ada yang berbicara, maupun sebaliknya. Nah, di sini ada ahli teori komunikasi yang mendeskripsikan komunikasi antar pribadi secara berbeda-beda. Menurut Judy C. Person, komunikasi antar pribadi memiliki karakteristik. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi dimulai dari diri kita sendiri atau self. Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pemaknaan berpusat pada diri kita. Nah, artinya di sini adalah komunikasi itu dipengaruhi oleh pengalaman dan pengalaman kita seperti itu. Ya. Lalu juga komunikasi antar pribadi itu bersifat transaksional. Maksudnya di sini anggapan ini mengacu pada pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak dan bersifat sejajar.
menyampaikan dan menerima pesan. Jadi ada yang berkomunikasi dan ada yang mendapatkan feedback dari komunikasi itu. Nah, lalu juga ada komunikasi antar pribadi, itu mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Nah, artinya di sini adalah isi pesan dipengaruhi oleh hubungan antara pihak yang berkomunikasi. Seperti itu. Lalu kita beralih ke bagian bab 2, yaitu materinya tentang konsep diri dalam komunikasi antar pribadi. Nah, diri adalah suatu proses yang berkembang sepanjang hidup kita. Komunikasi sangatlah berperan dalam membangun pribadi self. Itu antara lain dengan cara self-fulfilling prophecy, yaitu ketika berlaku sesuai dengan ekspresi seseorang atau berdasarkan penilaian orang terhadap kita. Lalu yang kedua adalah komunikasi dengan anggota keluarga dan komunikasi dengan rekan sejawat, lalu komunikasi dengan masyarakat. Nah, di sini apa sih itu diri atau self? Diri itu muncul dalam komunikasi dan merupakan proses multidimensional yang melibatkan internalisasi dan hasil tindakan dari perspektif sosial. Lalu komunikasi sangat penting untuk membangun diri. Bayi itu kan tidak lahir dengan pemahaman yang jelas tentang siapa mereka. Sebaliknya, masing-masing dari kita mengembangkan diri dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, self itu adalah suatu proses yang multidimensi dan self itu menginternalisasi perspektif sosial. Jadi, yang namanya self itu biasanya berkembang dari internalisasi menuju ke eksternalisasi yang berhubungan dengan perubahan sosial atau sosial. Nah, lalu di sini ada konsep diri dan kesadaran diri. Konsep diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang akan mewarnai perilaku individu. Nah, konsep diri merupakan bagian penting dalam kehidupan individu yang merupakan refleksi yang dipandang, dirasakan, dan dialami oleh mengenai dirinya sendiri. Nah, adanya konsep diri akan menunjang individu menjalani hidup karena cara individu memandang dirinya merupakan cara seseorang menjalani hidupnya. Lalu, konsep diri merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi secara serta organisasi pengalaman-pengalaman psikologis yang merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungannya, baik yang bersifat fisik, psikis maupun psikologis ataupun sosial. Nah, di sini ada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, adalah yang pertama ada self awareness, ialah proses menyadarkan diri tentang siapa aku dan di manakah aku berada serta bagaimana orang lain memandang diriku. Jadi kayak seperti bertanya-tanya gitu ya, kayak ibaratnya respon seseorang terhadap kita. Jadi yang kedua juga ada self acceptance. Jika seseorang sadar pada dirinya, maka yang terjadi akan diterima sebagai kenyataannya. Jadi ada timbal balik dari respon yang kita sudah ungkapkan sebelumnya. Lalu ada self actualization. Dengan menerima kenyataan itu, orang baru mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu juga ada self-disclose. Keinginan itu perlu diungkapkan atau dikomunikasikan, apakah ini secara terang-terangan atau terselubung agar orang lain dapat mengetahuinya. Nah, lalu juga ada pengertian persepsi. Nah, di sini ada pengertian persepsi. Di sini ada pengertian persepsi. Masing-masing individu itu berbeda dalam menyikapi ataupun memandang suatu situasi dan orang. Nah, persepsi itu adalah proses aktif dari menciptakan arti dengan cara menyeleksi, mengorganisasi, menginterpretasikan orang, objek, event, situasi, dan fenomena lainnya. Di sini ada hal-hal yang mempengaruhi persepsi. Itu pertama adalah fisiologi, lalu yang kedua ada umur, budaya, peran sosial, kemampuan kognitif, dan di sini ada penjelasan tentang interpretasi itu sendiri. Jadi interpretasi adalah suatu proses subjektif yang menjelaskan persepsi kita dalam cara
yang membuat kita paham untuk menginterpretasikan makna dari tindakan seseorang. Kita mengonstruksi penjelasan untuk apa yang dia lakukan. Nah, lalu di sini ada atribusi. Nah, atribusi adalah penjelasan mengapa sesuatu terjadi dan mengapa orang itu bertindak seperti yang mereka lakukan, seperti itu. Ya. Nah, lalu di sini juga terdapat tujuan hubungan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, untuk mengurangi kesepian, untuk mendapatkan stimulasi berupa rangsangan atau respon, untuk mendapatkan pengetahuan diri, self knowledge, dan untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Maksudnya di sini untuk hiburan, untuk diri kita sendiri, untuk orang lain yang mungkin bosan dengan hidupnya, seperti itu. Lalu kita lanjut di bagian ketiga, yaitu bab 3, komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Nah, pesan verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini tuh paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Nah, melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka dengan menyampaikan fakta dan data, informasi, serta menjelaskan saling bertukar pesan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Itulah gunanya komunikasi sebenarnya, saling bertukar pikiran. Lalu di sini juga ada komunikasi verbal, merupakan perwujudan dari simbol-simbol dan makna kata-kata yang tidak pernah jelas atau absolut. Sehingga kita membangun makna dalam proses komunikasi dan melalui dialog kita dibawa ke kepala kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian bahasa. Nah, bahasa itu disebut sebagai lambang verbal. Bahasa digunakan dalam proses komunikasi sebagai lambang verbal yang paling banyak digunakan. Karena hanya bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran komunikator mengenai hal suatu peristiwa baik yang konkret maupun abstrak yang terjadi di masa lampau maupun sekarang dan masa yang akan datang nanti. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk manusia untuk memberikan pikiran, perasaan, maksudnya. Nah, bahasa verbal ini menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individu manusia. Seperti itu. Di sini bahasa mengandung dua jenis pengertian yang perlu dipahami oleh komunikator atau orang yang menyampaikan pesan, yaitu denotatif. Bahasa maknanya atau artinya mengandung makna yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam kamus. Misalnya, kamu sombong, artinya kata sombong itu adalah kutipan tersebut mengandung makna yang sebenarnya, yaitu sombong adalah orang yang menganggap rendah orang lain dan membanggakan dirinya sendiri yang terhebat. Lalu ada konotatif, yaitu bahasa yang artinya mengandung pengertian emosional atau evaluatif. Misalnya seperti kamu besar kepala. Arti kata besar kepala di sini bukan kepala orang yang terlihat besar, tapi ini adalah arti yang bermakna konotatif, yang berarti orang yang sombong disebut besar kepala. Seperti itu. Mirip peribahasa. Nah, lalu selanjutnya materi bab 4, yaitu tentang komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi nonverbal adalah sebuah aspek komunikasi selain kata-kata. Ini meliputi tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, tapi juga bagaimana kita mengucapkan kata-kata infleksi, jeda, nada, volume, dan aksen. Tanda-tanda nonverbal terlihat dari tampilan wajah dan gerakan tangan. Dengan demikian, dalam komunikasi, lambang nonverbal digunakan untuk mempertegas lambang verbal. Komunikasi nonverbal adalah kegiatan pengoperan atau penyampaian pesan tidak menggunakan lambang komunikasi, bahasa lisan ataupun tulisan. Nah, di sini ada secara umum kendali sadar diberlakukan atas komunikasi nonverbal dan verbal, akan tetapi kadang-kadang dapat terjadi tidak sadar atau tidak direncanakan. Nah, contoh, tanpa sadar kita mungkin meringis ketika ditanya oleh seorang dosen atau guru. Kalau itu pertanyaan yang sulit,
dia menggunakan tata bahasa yang salah ketika pertanyaan yang sulit itu diajukan oleh dosen atau guru. Kayak misalkan dosen atau guru itu bertanya kepada anak tersebut dengan pertanyaan yang sulit, namun anak tersebut tidak bisa menjawab. Nah, dia menggunakan ekspresi meringis atau tertawa atau tersenyum seperti itu untuk mengodekan dia itu tidak mengerti. Lalu di sini juga ada komunikasi nonverbal. Pengertiannya yaitu adalah multi channel. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara bersamaan di dua atau lebih saluran. Sedangkan komunikasi verbal cenderung mengambil tempat dalam satu saluran. Nah, komunikasi verbal dapat dilihat, dirasakan, didengar, berbau, dan mencicipi, dan kita dapat menerima komunikasi nonverbal itu melalui beberapa saluran pada waktu yang sama. Nah, komunikasi nonverbal ini bersifat kesinambungan daripada komunikasi verbal. Nah, lalu di sini ada fungsi utama dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi komplement, untuk menunjukkan kontradiksi, untuk mengatur, lalu juga untuk mengulangi dan untuk menggantikan. Nah, di sini juga terdapat prinsip-prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal mungkin untuk mengatur sebuah interaksi. Lalu juga komunikasi nonverbal sering memantapkan hubungan makna tingkat seperti itu. Lalu materi kelima atau bab 5 yaitu iklim komunikasi antar pribadi. Nah, iklim komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu iklim dan komunikasi. Nah, iklim adalah suasana seseorang kepada orang lain, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, iklim di komunikasi itu dapat dipahami sebagai penyampaian suatu informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain berdasarkan setting, suasana tertentu, dan komunikasi akan dapat berhasil baik apabila ada saling pengertian antara pihak pengirim dan si penerima informasi. Selanjutnya, penjelasan dari Gibb. Gibb menegaskan bahwa tingkah laku komunikasi tertentu mengarah pada iklim seperti finish. Bahwa ada dua macam karakteristik iklim komunikasi, yaitu iklim komunikasi yang mendukung dan iklim komunikasi yang bertahan. Nah, pada iklim bertahan, atmosfernya terkesan berat dan represif. Nah, sedangkan pada iklim mendukung, orang merasa dihormati atau satu sama lainnya itu saling memberikan dorongan seperti itu. Nah, di sini juga ada dari Argyle dan Henderson itu tahun 1985, dia itu meminta orang untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan persahabatan yang baik. Mereka menemukan konsistensi yang tinggi pada sejumlah atau aturan untuk menjaga persahabatan itu tetap utuh. Ini seperti tips gitu ya untuk menjaga pertahanan persahabatan agar tidak goyah. Jadi yang pertama, mendukung seorang teman ketika dia atau tidak ada. Ketika dia ada atau tidak ada. Yang kedua, berbagi kesuksesan kita dan bagaimana kita merasakan tentang mereka. Jadi ketiga, berupa berikan dukungan sosial. Lalu yang keempat, percaya dan saling curhat satu sama lain. Yang kelima, membantu teman ketika dia membutuhkan. Yang keenam, hormati privasi seorang teman. Yang tujuh, cobalah untuk membuat teman-teman merasa baik pada kita atau merasa nyaman ketika kita sedang bermain dengan seorang teman tersebut. Ya. Lalu di sini juga ada konsep dalam hubungan keluarga. Nah, di sini ada tipe keluarga yang dijelaskan. Yang pertama yaitu adalah tipe keluarga yang konsensual. Tipe keluarga tersebut memiliki tingkat percakapan yang kesesuaiannya itu yang tinggi. Nah, keluarga konsensual sering berbicara, tetapi pimpinan keluarga biasanya salah satu orang tua yang membuat keputusan. Keluarga ini mengalami tekanan dalam menghargai komunikasi
dalam menghargai komunikasi yang terbuka. Sementara mereka juga menginginkan kepuasan orang tua yang jelas. Nah, di sini itu orang tua itu lebih kayak yang kepala pemimpinnya itu lebih ingin berkuasa. Nah, ini berarti bahwa mereka akan lebih konvensional dalam cara mereka memandang pemikiran serta menempatkan nilai pada stabilitas dan kepastian hubungan peran daripada keragaman dan spontanitas. Seperti itu. Lalu ada konsep dan hubungan romantisme. Nah, di sini ada penjelasan komitmen, suatu komitmen ya. Jadi komitmen itu adalah suatu tindakan kehendak. Passion adalah perasaan. Jadi komitmen adalah sebuah pilihan. Gairah dapat memutar dalam menghadapi kekecewaan dan masalah. Jadi sebuah komitmen tetap teguh. Gairah terjadi pada saat ini. Komitmen itu terikat untuk masa depan. Tanpa komitmen, hubungan romantis itu hanya tunduk pada kemauan perasaan sementara dan keadaan. Itu hanya kalau tanpa komitmen itu hubungan akan sementara dan ya tidak tahu mungkin akan berjalan lama atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 gaya cinta utama menurut John Alan Lee. Nah, yang pertama itu Eros, adalah gaya yang kuat. Penuh gairah, cinta api untuk kehidupan tiba-tiba secara dramatis. Ini adalah jenis cinta yang mungkin termasuk daya tarik seksual, spiritual, intelektual, atau emosional yang intens. Nah, lalu ada Ludus, adalah cinta untuk kesenangan. Orang yang mencintai dengan gaya ini itu sangat suka bermain-main dengan cinta dan biasanya seringkali berganti pasangan. Nah, Storch itu adalah cinta yang penuh persahabatan. Ya, kita tahulah dari pengertian ini cinta persahabatan itu seperti apa. Hubungan yang erat berarti antar persahabatan, atau yang bisa disebut juga friendzone. Hubungan cinta dalam persahabatan, gitu aja sih. Nah, terus ada manik, adalah cinta posesif. Dari katanya saja posesif. Manik sangat penuntut dan posesif terhadap orang yang dicintainya dan memiliki perasaan yang tidak terkendali. Seperti itu. Jadi apa-apa ngekang gitu loh. Terus Agape itu adalah cinta mulia. Pada tipe ini, cinta ini pasangan mau berkorban demi pasangannya tanpa meminta balasan yang sama. Jadi dia akan merelakan semuanya apa yang dia punya demi pasangannya. Seperti itu biasanya. Nah, bab 6. Materi bab 6 adalah kemampuan menyimak. Seperti halnya kita berbicara untuk berbagi tujuan. Kita juga mendengarkan untuk berbagi tujuan. Yang pertama, mendengarkan untuk kesenangan atau hiburan. Kedua, untuk sebagai informasi. Terus mendengarkan untuk membantu. Nah, adapun banyak hambatan untuk mendengarkan secara efektif tersebut, ada 5 gangguan potensi dalam diri kita, yaitu keasikan, prasangka, reaksi, bahasa emosional, kurangnya usaha, dan kegagalan untuk beradaptasi dengan gaya beragam yang mendengarkan. Nah, hambatan-hambatan menyimak tuh seperti salah satunya ada pseudo listening. Jadi dia tuh berpura-pura mendengarkan ketika seseorang sedang berbicara, padahal sebenarnya sih dia tidak tahu yang dibicarakan orang tersebut itu apa. Terus memonopoli. Nah, dia tuh memonopoli secara terus-menerus, memfokuskan komunikasi pada diri sendiri, bukan orang yang sedang berbicara. Jadi ibaratnya dia yang pengen jadi pusat perhatian ketika mungkin ada lawan yang sedang berbicara, tapi dia pengen dia sendiri gitu yang harus diprioritaskan. Lalu ada mendengarkan selektif. Nah, bentuk kegiatan non-listening adalah mendengarkan selektif yang memfokuskan hanya pada bagian-bagian tertentu dan komunikasi, mencatat apa yang spesifik didengarkan saja. Jadi ini kayak intinya yang penting yang dicatat gitu dalam mendengarkan selektif itu.
Lalu ada mendengarkan defensif. Mendengarkan defensif. Kalau mendengarkan defensif itu melibatkan serangan pribadi, mengamati kritik nada bermusuhan ketika tidak ada yang diskusi. Jadi kayak ibaratnya salah satu orang yang dia aktif karena mungkin gak ada orang yang mau mengungkapkan pendapatnya, makanya dia kayak mengkritisi suatu pembicaraan. Lalu juga ada menyergap, ambushing. Nah, menyergap adalah mendengarkan dengan hati-hati untuk tujuan menyerang pembicara. Jadi ini sebenarnya sama dengan defensif, tapi kalau yang ini tuh dia mendengarkan secara saksama sampai akhirnya dia menemukan poin tertentu dan akhirnya dia membalas, ibaratnya merespon si pembicara tersebut, berdebat gitulah ya satu sama lain. Yang ketujuh yaitu manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sesuai di mana situasi dan kemampuan untuk berkomunikasi perasaan secara efektif. Nah, di sini ada pengertian manajemen konflik dalam antar pribadi. Nah, konflik adalah lebih dari sekedar memiliki perbedaan. Kita berbeda dengan orang tentang banyak hal, tapi ini tidak selalu menyebabkan konflik. Nah, konflik itu melibatkan ketegangan antara tujuan, preferensi, atau keputusan bahwa kita merasa perlu ada yang didamaikan gitu. Dengan kata lain, konflik melibatkan dua persepsi, yaitu persepsi bahwa keprihatinan dan yang bertentangan dengan orang-orang lain, dan persepsi bahwa kita dan orang lain itu harus mengatasi perbedaan-perbedaan kita. Kita merasa kita harus mencapai kesadaran umum untuk sebuah keputusan gitu, untuk menyelesaikan konflik itu bagaimana, seperti itu, memecahkan suatu konflik. Nah, di sini untuk menangani suatu konflik itu ada sekitar 5 gaya yang digunakan. Yang pertama itu aggressive style. Dia itu bercirikan keras, basi, ambisius, mendominasi, mengintimidasi, melanggar hak orang lain, menggunakan kekuasaan, posisi, dan bahasa, dan maunya menang sendiri. Sebenarnya kalau menangani suatu konflik dengan cara seperti ini, saya tidak yakin kalau konflik itu akan selesai, karena yang namanya konflik itu ya diselesaikannya dengan cara tabayun dan dengan cara baik-baik, dengan komunikasi yang efektif seperti itu. Lalu juga ada withdrawing style. Kita itu tidak langsung mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginan. Kita melakukan gaya komunikasi secara tidak langsung dan dengan mengerutkan kening, menangis, atau bahkan berbisik dalam hati, cenderung menahan perasaan dan keinginan sepenuhnya. Nah, ini lebih seperti dipendam ya. Dia itu sebenarnya ingin menangani suatu konflik, cuman mengakhirinya dengan emosional batin gitu ya. Lalu juga ada accommodating style. Nah, di sini tuh dengan mengakomodasi, Anda menyisihkan kebutuhan pribadi, terus kita juga sendiri karena kita itu ingin menyenangkan orang lain untuk menjaga perdamaian. Jadi yang ini tuh rada hati-hati dalam menyelesaikan, karena kita juga nggak mau ibaratnya udah ada konflik terus kita kayak nambahin konflik gitu loh sama seseorang. Kita maksudnya sebisa mungkin menyelesaikan konflik yang ini dulu gitu, jangan nambahin konflik. Nah, terus juga ada compromising style. Nah, compromising style ini adalah menengah. Nah, gaya kompromi ini tuh menunjukkan bahwa Anda bersedia untuk mengorbankan beberapa tujuan. Terus kita juga membujuk orang lain untuk menyerahkan sebagian, mereka memberi sedikit, mendapatkan sedikit. Nah, sebenarnya kalau gaya yang berkompromi ini saya setuju, karena sebenarnya kompromi ini kan menyelesaikan masalah dengan bukan hanya satu orang, tapi mungkin oke lah kita kumpulkan satu orang, terus di situ kita duduk, kita menyelesaikan masalah gitu, kayak ibaratnya musyawarah gitu ya. Terus yang terakhir ada problem solving style, yaitu gaya yang memecahkan masalah secara bersama-sama, memandang konflik ini sebagai sesuatu yang harus dipecahkan, mencari solusi yang kreatif dan dapat memuaskan banyak pihak. Nah, ini hampir sama dengan compromising style,
Jika ini bisa digabungkan, ini hal yang cocok. Jadi compromising style ada dan problem solving style juga ada. Seperti itu. Yang terakhir itu 28, yaitu teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, teori itu adalah seperangkat atau saling berkaitan antara satu sama lain, atau prinsip-prinsip umum, misalnya hipotesis yang sudah diverifikasi berulang-ulang mengenai sejumlah aspek dari realitas. Nah, teori ini adalah suatu abstraksi dari realitas. Tingkat keabstraksinya tinggi, terdiri dari definisi yang secara konseptual mengorganisasi aspek dunia empiris, tetap secara sistematis. Terdiri dari asumsi, proposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan. Nah, di sini ada ciri umum teori. Yang pertama, semua teori itu adalah abstrak dari suatu hal, dengan demikian teori sifatnya terbatas. Dan juga semua teori adalah konstruksi ciptaan manusia, sebagai sifatnya relatif dalam arti tergantung pandang si pencipta. Sifat dan aspek hal diamati, serta kondisi lain mengikuti seperti waktu, tempat, dan lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga ada sifat dan tujuan teori. Bukan semata-mata untuk menemukan makna yang tersembunyi, tetapi merupakan suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan, serta mempresentasikan fakta tersebut. Lalu juga ada dengan demikian, teori yang baik adalah konseptualisasi dari penjelasannya, didukung oleh fakta dan diterapkan dalam kehidupan kenyataan. Nah, lalu juga merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam manusia. Nah, di sini ada berbagai macam teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Jadi, sebagai pembahasan ya, teori penetrasi sosial itu menjelaskan bagaimana romantis keintiman berlangsung. Nah, ide utama dalam penetrasi sosial teori ini adalah bahwa keintiman bertumbuh sebagai menembus interaksi antara orang-orang dari luar untuk lapisan-lapisan batin kepribadian masing-masing orang. Nah, lalu yang kedua adalah teori pengurangan ketidakpastian. Nah, asumsi-asumsi yang melatar belakang teori ini ada orang yang mengalami ketidakpastian dalam antar pribadi. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak mengenakan, menimbulkan stres secara kognitif. Ketika orang asing bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan prediktabilitas. Lalu di sini juga ada communication pragmatis atau interaksional view. Jadi pandangan interaksional dalam komunikasi antar pribadi juga dikenal dengan teori pragmatik, sebab proses komunikasinya sangat bergantung kepada situasi yang ada. Misalnya terjadi miskomunikasi karena tidak adanya kesamaan pandangan antara anggota dalam komunikasi tersebut. Nah, lalu juga ada kompetens. Nah, atau komunikasi kompetensi lah ya. Kompetensi komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memilih perilaku komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu. Sedangkan kompetisi komunikasi antar pribadi memungkinkan dan memperbolehkan seseorang mencapai tujuan-tujuan komunikasi tanpa menyebabkan orang lain kehilangan muka dibuatnya. Lalu ada konstruktivisme. Nah, model konstruktivisme ini secara lengkap adalah kognitif kompleks, ya seperti itulah ya panjangan. Teori itu bisa menjelaskan bahwa orang yang memiliki kapasitas berkomunikasi secara canggih rumit dengan hasil yang positif. Nah, terus juga sebagai suatu teori, konstruktivisme ini berkaitan dengan proses kognitif seseorang yang melakukan komunikasi pada situasi tertentu. Terus ada coordinate management of meaning.
Nah, teori ini tuh digunakan untuk menjelaskan suatu percakapan, kegiatan komunikasi antara dua orang, di mana para pelaku komunikasi membentuk sebuah realitas sosial sendiri dengan cara memperoleh pertalian tertentu, tindakan terkoordinasi, serta pengalaman yang tersembunyi atau rahasia. Nah, di sini ada ekspektasi violence. Teori ini memandang komunikasi sebagai sebuah proses pertukaran informasi tingkat tinggi dalam hubungan isi komunikasi, sehingga bisa digunakan oleh masing-masing pelaku komunikasi untuk menyerang harapan-harapan pihak lawan bicaranya, gitu ya. Baik dalam arti positif maupun negatif, bergantung kepada suka atau tidak sukanya para pelaku komunikasi masing-masing. Nah, lalu ada fundamental interpersonal relation orientation. Nah, teori ini memusatkan diri pada 3 kebutuhan antar person yang sebagai besar orang merasakannya, yakni kebutuhan terlibat. Nah, itu inclusion, pengendalian, kontrol, dan untuk kasih sayang, affection. Nah, teori ini mempertahankan bahwa orang memulai hubungan dengan orang lain dengan tujuan memuaskan salah satu atau kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti itu. Nah, asumsi teoritisnya ini bersifat humanistik ya. Nah, lalu ada interpersonal deception. Nah, teori ini tuh digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikasi dengan informasi yang tidak benar sehingga terbongkarlah kenyataan yang sebenarnya, seperti itu. Teori ini tuh secara umum asumsinya tergolong dalam teori yang humanistik juga. Nah, lalu juga ada marital communication. Nah, teori itu menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang bisa diukur dalam pasangan perkawinan. Ya, dan mereka cenderung membagi ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan dimensi tradisional, independen, dan separatis. Seperti itu. Lalu juga ada stage relationship development. Lalu juga ada relation dialects. Nah, terus juga ada social exchange theory. Nah, kalau teori social exchange theory ini itu bersifat positif ya, positivistik. Nah, positivistik itu adalah humanistik sebab ia memiliki kredibilitas intuitif, masuk akal dan aplikatif terhadap praktik komunikasi sehari-hari. Teori ini juga memiliki pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan waktu yang ada. Nah, terus ada juga stage of relationship development. Nah, teori ini menjelaskan tahap-tahap yang mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang pengalaman-pengalaman komunikasi antar personal berkenaan dengan tingkat intimasinya. Memang teori ini sedikit tidak jelas dilihat dari segi tahapan-tahapannya karena sangat kondisional dan situasional. Nah, teori ini tuh memang lebih tepat disebut sebagai model, bukanlah teori. Bentuknya lebih merupakan paparan-paparan yang sifatnya deskriptif, intuitif dari apa yang telah terjadi antara dua orang yang sedang dan telah melakukan komunikasi secara interpersonal. Oleh karena itu, teori ini juga sulit untuk meramalkan apa yang sedang terjadi dan apa proses komunikasi yang dimaksud. Seperti itu. Jadi, itulah referensi video yang saya sudah jelaskan dari buku yang saya punya, buku referensi yang saya punya tentang komunikasi antar pribadi dari Geraha Ilmu itu. Nah, sekian. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.